Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang alat uji rem tipe plat. Nah, yang pengujian rem tipe plat atau brake tester tipe plat ini disebut juga atau termasuk dalam kategori dynamic test karena mobil atau kendaraan itu harus berjalan dulu sebelum dites. Jadi dalam kondisi dia berjalan, bukan diam. Makanya disebut atau termasuk dalam kategori tes dinamik. Nah, bagaimana cara kerja alat itu? Jadi seperti ini komponen alatnya. Jadi ada sebuah plat, kemudian di bawahnya itu ada roller sehingga bisa bergerak kanan kiri. Kalau tidak ada load cell-nya ya bisa bergerak kanan kiri. Ini juga karena ini untuk menguji kendaraan dengan 2 aksel atau 2 sumbu, maka perlu 2 unit. Nah, karena kalau 2 aksel berarti ada 4 roda ya, berarti ada 4 ya, 4 unit. Yang depan 2, yang belakang 2. Jadi ada 4 unit kalau dia mau mengetes kendaraan dengan sumbu 2. Nah, masing-masing unitnya ada seperti ini, ada plat, ada roller bawahnya supaya dia bisa bebas maju mundur, kemudian ada load cell-nya juga sama. Nah, jadi kendaraan itu sebelum sampai di plat ini dia harus berjalan dulu, bergerak dari kanan ke kiri gitu, bergerak dengan kecepatan nggak tahu kecepatan berapa, tapi yang jelas dia bergerak dulu, kemudian ketika pas melewati di plat itu direm. Jadi diusahakan kendaraan itu tepat berhenti di platnya. Jadi kendaraan itu berhenti di plat, diusahakan seperti itu supaya pengukurannya lebih akurat. Nah, apa yang terjadi ketika dia bergerak kemudian direm, di saat di plat ini direm, maka plat ini akan kedorong ke kiri semua akibat roda direm. Nah, dorong ke kiri itu, ke kiri semua unitnya ada 4, itu gaya dorongannya ke kiri itu diukur oleh load cell-nya. Jadi load cell-nya ini dijepit oleh platnya. Jadi ketika platnya kedorong ke kiri, maka dia akan mengukur gaya pengeremannya atau gaya geseknya atau gaya tekannya. Jadi gaya tekan yang dirasakan oleh load cell itu adalah gaya pengereman atau gaya gesek antara plat dengan ban. Nah, itulah cara kerjanya. Jadi load cell ini untuk mengukur gaya pengereman atau gaya geseknya. Nah, sedangkan efisiensi pengereman itu kita rumuskan adalah mu adalah koefisien gesek. Jadi efisiensi pengereman itu sama dengan koefisien gesek, itu sama dengan F dibagi dengan N, di mana F adalah gaya pengereman, ini diukur oleh load cell-nya ini, dibagi dengan berat kendaraan atau nah, ini dua-duanya harus diketahui ya. Jadi gaya pengereman itu diperoleh dari pengukuran load cell, karena ketika direm kan platnya kedorong ke kiri, maka ini mengukur gaya pengereman tiap-tiap roda, bisa kita hitung dengan load cell. Nah, kemudian berat kendaraan. Berat kendaraan ini bisa kita ketahui dengan penimbangan sebelumnya. Jadi sebelum kendaraan diuji itu harus ditimbang dulu beratnya. Berat misalkan ada 4 roda ya, kalau nggak ada yang langsung ya berarti satu-satu ke 4 rodanya ditimbang satu persatu kemudian dijumlah. Atau kalau mati dulu jembatan timbang juga langsung bisa ketahuan totalnya. Nah, rumusnya ini ada gaya pengereman oleh load cell, kemudian berat kendaraan harus diketahui. Nah, bagaimana kalau ini 4 roda? Kan 4 roda kan berarti gaya pengeremannya terukur ada 4. Berarti nanti ini adalah gaya pengereman totalnya, berarti keempat rodanya itu dijumlah dibagi dengan berat total kendaraan. Itulah nanti ketemu efisiensi pengeremannya. Nah, bagaimana kemudian kelemahan dan kelebihannya? Nah, kelemahan dari alat uji ini tentu saja butuh trek yang panjang ya. Karena kendaraannya harus berjalan dulu kemudian baru direm. Jadi harus butuh jalan atau jalur yang panjang. Kemudian perlu driver yang ahli karena untuk menguji ini itu harus kendaraan itu harus waktu direm itu harus tepat di platnya. Direm dan berhentinya itu harus tepat di platnya. Nah, itu harus perlu driver yang ahlinya. Dan kalau kita mau mengulang itu butuh proses waktu yang lama. Karena kalau misalkan ini mau mengulang udah direm gitu kemudian mau
uji lagi, berarti dia mundur dulu atau dia mutar dulu jauh, nanti diuji lagi gitu. Jadi butuh waktu yang lama untuk mengulangnya. Kemudian kalau wheelbase-nya itu beda, maka butuh alat uji yang berbeda dengan jarak plat yang sesuai. Maksudnya wheelbase adalah jarak antara roda belakang dan roda depan. Ini kalau berbeda berarti nanti butuh layout atau butuh settingan alat yang berbeda juga. Berarti kalau ini semakin panjang berarti ini butuh unitnya harus diletakkan di yang lebih jauh. Berarti ini lebih tidak fleksibel karena untuk misalkan sumbunya itu beda jauh, maka alat ini tidak bisa digunakan. Kemudian selain kerongkongan, tentu saja juga ada keuntungan ya atau kelebihannya. Kelebihannya adalah pengujian dilakukan secara dinamik. Ini adalah mirip sesuai dengan kondisi realnya. Karena dengan pengujian dinamik ini, pengaruh load transfer itu akibat pengereman itu terukur. Load transfer itu artinya ini, kalau kita rem, itu kan berarti berat yang di belakang itu akan berpindah ke depan. Nah, load transfer itu kan juga bisa terukur karena ketika dia berada di atas plat kemudian direm kan berarti dia pasti akan menungging sedikit gitu. Nah, itu sesuai dengan kondisi realnya ketika direm di jalan. Nah, kemudian keuntungan yang kedua, tapak ban ke plat itu mirip dengan kondisi tapak ban ke jalan karena kan platnya itu kan datar, jadi mirip dengan jalan yang datar itu. Nah, ini untuk mio total. Kalau mau pengen efisiensi ya berarti mio total ini dikalikan 100%. Ini tadi ya seperti yang tadi saya ungkapkan bahwa F total, gaya pengereman total itu berarti semua roda dijumlah. Berat total ya berarti berat jumlah kendaraan. Kalau mengukurnya satu per satu roda ya berarti ke jumlah dari semua berat rodanya itu. Oke, sekian, terima kasih. Kalau ada kekurangan silahkan dikritik di kolom komentar. Terima kasih.